Jadi ada beberapa kasus, tidak banyak, itu yang memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi penglihatannya. Nah pada kasus-kasus ini, itu yang kadang seperti saya ceritakan tadi, ada dilema tertentu di situ dalam mengatakan hal yang sebenarnya pada pasiennya. Pasien sudah lama berharap bisa melihat dan sudah lama memendam keinginan, kemudian baru kita lakukan suatu tindakan, kemudian alhamdulillah bisa berhasil melihat itu, dan kita juga ikut merasakan kebahagiaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata kita. Halo sahabat KMJ, jumpa lagi di podcast Mata Dok, mari tanya dokter. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita tidak akan membahas sebuah edukasi ya, teman-teman. Kali ini kita akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman dokter spesialis mata yang ada di Klinik Mata Jombang. Nah, di sini langsung saya undang, di sebelah saya ada Dr. Iqbal Hilmi, spesialis mata. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dokter? Alhamdulillah, makin Baik, bagus, makin sehat. Alhamdulillah. Aktivitas hari ini apa, Dok? Pagi saya tadi Zoom untuk pembelajaran, habis sholat subuh, kemudian olahraga, terus berangkat kerja. Masya Allah, sangat produktif ya hari ini, Dok ya. Alhamdulillah. Dokter, baik, ini kita pengen dengar pengalaman-pengalaman yang dokter udah pernah lakukan ya, Dok ya. Iya. Gak apa-apa ya, Dok ya. Ya, pengalaman bercerita apa lah ini? ya. Masalah apa ini? Bagaimana, Dok? Ini perasaan dokter saat pertama kali mengembalikan penglihatan pasien itu gimana, Dok? Ya. Yang dimaksud pertama kali berarti awal-awal dulu apa? Ya, Gimana? dari awal mungkin sampai sekarang ini nih, gimana Saya sih bicara perasaan? pada umumnya aja Oke. ya. Jadi ketika saya mendapati pasien yang setelah saya lakukan pengobatan maupun tindakan atau perawatan tertentu, kemudian dia yang sebelumnya penglihatannya itu buruk atau tidak bisa melihat, kemudian bisa melihat, itu kelihatan sekali pasiennya berbahagia. Dan tentu saya sebagai dokter ya sangat ikut merasakan kebahagiaan itu ya. Kebahagiaannya nggak bisa dinilai dengan uang atau apa, enggak bisa. Itu adalah kebahagiaan seorang dokter yang memang tujuannya ya membantu pasien apa yang diinginkan pasien itu. Oke, seperti itu ya, Dok ya. Nah, kalau dari tantangan emosional yang terbesar mungkin, Dok, saat apa ya, menghadapi pasien gitu, bukan tantangan secara medis ya, Dok ya, tapi terhadap pasien. Tantangan emosional yang paling terbesar sebagai dokter mata itu, Dok. Kadang ya kita menghadapi pasien yang gini, harapannya itu terlalu tinggi, sementara kondisinya memang ya sudah tidak memungkinkan. Misalnya pasien sudah sekian lama, sekian tahun mengeluh tidak bisa lihat, sudah berobat sana sini tidak bisa lihat. Maksud saya di sana sini sudah menyatakan ini tidak bisa lihat lagi. Kemudian datang ke kita. Setelah kita periksa, ya memang kondisinya sudah tidak bisa. Pada penyakit-penyakit tertentu memang sudah tidak bisa dikembalikan. Nah, itu adalah sementara harapan pasiennya sangat tinggi. Oke. Kasus-kasus seperti ini yang kadang-kadang membuat kita bagaimana cara meyakinkan pasien, ya sudahlah, kalau bisa cukup baik keluarganya maupun pasiennya kalau bisa ya menerima, terus berusaha menyesuaikan lah ya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Siap. Seperti itu ya, Dok ya, berarti ya itu termasuk tantangannya dokter ya. Nah, tapi dokter sendiri pernah nggak sih menyampaikan kabar buruk terhadap pasien gitu kan? Dan bagaimana sih, Dok, cara menghadapinya seperti itu, Dok? Kita menghadapi pasien dengan harapan tinggi. Itu ada dua hal. Kadang kita memberi harapan bagus, harapan positif, tapi kadang juga kita memberi harapan yang harapan gelap tadi. Kalau harapan positif, misalnya pasien-pasien yang memang sudah bisa diperbaiki penglihatannya pada kasus tertentu, ya kita beri harapan. Tapi pada pasien yang
seperti ditanyakan tadi, kondisinya memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, sementara pasiennya maupun keluarganya itu berharap tinggi, itu memang dilema seorang dokter. Seorang dokter harusnya bersifat jujur ya, langsung bisa menyampaikan apa adanya. Pertama, biar penderita cepat menyesuaikan diri dan istilahnya tidak melakukan penolakan terus-menerus. Dia harus sudah bisa menerima pada tahap tertentu. Memang awal-awal pasti ada tahap penolakan ya, tapi lama-lama kan ada tahap penerimaan. Dan itu jangan ditunda menurut saya sebagai dokter ya. Kita harus segera memberitahukan pada pasiennya supaya dia ada persiapan untuk menerima, untuk melakukan penyesuaian aktivitasnya, penyesuaian pekerjaannya, mungkin penyesuaian keluarganya. Tetapi ada juga dari keluarganya menghalangi karena kasihan pasiennya, biar nggak tahu, biar nggak depresi, keluarganya bilang gini, jangan dikasih tahu dok pasiennya, bapaknya atau ibunya jangan dikasih tahu kalau penyakitnya ini gini-gini. Nah, itu ya dilema seorang dokter. Di satu sisi kita harus mengatakan apa adanya, tapi di sisi lain ada beberapa penghalang. Ya, padahal seperti ini ya kita kompromikan sesuai kondisi gitu ya. Benar-benar antara pasien dengan keluarga ya dok ya. Berarti emang pernah terjadi ya dok ya. Terkadang kan ada juga yang pasien itu minta jangan kasih tahu keluarga saya gitu kan. Nanti malah takut atau kayak gimana. Enggak ya dok ya malah? Kebalik. Oh kebalik. Kalau dari seperti itu ya keluarganya dikasih tahu hal buruk, jangan dikasih tahu keluarga, kebalik. Ya, kalau yang banyak itu yang kebalikannya. Pasien didapati sudah kondisinya buruk, nggak bisa dikembalikan. Tapi keluarga berusaha membuat pasiennya masih berharap. Nah itu sebenarnya ada sisi baik, ada sisi buruknya ya. Karena harapan yang tidak ada jalan jangka lama juga ya akibatnya juga tidak bagus. Jadi ya harus dicari langkah baik dari sisi keluarga maupun dokternya cari langkah. Pasiennya lama-lama juga harus tahu. Jangan terlalu lama lah. Dibuat dia lama cepat menyadari lah kondisinya begitu. Benar. Berarti emang sudah sering ya sebagai dokter mata ini jenengan menyampaikan kabar buruk itu pernah emang gitu dan emang banyak. Banyak sih enggak, cuman memang pasien-pasien yang datang ke dokter mata itu kan keluarnya sebagian besarnya kan penglihatan ya. Iya benar dok. Jadi ada beberapa kasus, tidak banyak, itu ya memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi penglihatannya. Nah pada kasus-kasus ini itu yang kadang seperti saya ceritakan tadi ada dilema tertentu di situ dalam mengatakan hal yang sebenarnya pada pasiennya. Baik dokter, untuk selanjutnya nih ya. Ya silakan. Apa nih reaksi pasien yang paling menyentuh hati dok setelah pengobatan atau operasi mata itu sudah dilakukan gitu dok? Nah, kalau reaksi yang menyentuh ya ada dua ya. Oke dok. Reaksi positif, reaksi negatif. Maksudnya positif itu ketika pasien sudah lama berharap bisa melihat dan sudah lama memendam keinginan, kemudian baru kita lakukan suatu tindakan, kemudian alhamdulillah bisa berhasil melihat, itu pasien kita lihat dan kita juga ikut merasakan kebahagiaannya, kebahagiaan tinggi, dan itu kadang-kadang disampaikan dengan rasa syukur macam-macam. Ya alhamdulillah kita sebagai dokter tidak berharap apa-apa, tidak mengharapkan apa-apa. Yang penting pasien merasa bahagia dan bisa mendapatkan apa dia inginkan, itu sudah kebahagiaan sendiri bagi seorang dokter ya. Nah, tapi ada kadang yang membuat kita prihatin, kita ikut sedih. Ya, misalnya pada pasien yang memang harapannya tinggi untuk melihat kembali. Tetapi dari pemeriksaan sisi medis, memang kondisinya sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Memang karena ada penyakitnya seperti itu. Penglihatannya ya sudah seperti ini, maksimal ini, nggak bisa diperbaiki lagi. Nah seperti ini yang kadang kita juga ikut merasakan apa yang dirasakan pasiennya. Oke. Gitu ya. Ya prihatin lah ya dok ya itu tadi ya. Baik dokter, sebagai penutup nih mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke pasien dok sebelum berobat gitu dok. Oh ya, terima kasih ya. Jadi
penglihatan adalah cahaya kehidupan. Ya, jadi marilah kita jaga cahaya kehidupan kita masing-masing. Penyakit-penyakit mata itu pada sebagian besarnya adalah gangguan penglihatan. Dan penyakit-penyakit mata ada dua hal, ada yang bisa dikembalikan penglihatannya, ada yang tidak bisa. Dan sebagian besar yang tidak bisa dikembalikan itu adalah karena keterlambatan penanganan, keterlambatan pemeriksaan. Jadi ya sebaiknya kalau sudah merasakan sesuatu yang mengganggu penglihatan, mengganggu mata kita, ya cepat-cepat cari pertolongan, cari bantuan, minimal konsultasi ke dokter mata. Apakah mata saya masih bisa diperbaiki? Apakah masih bisa diobati? Seperti itu. Karena makin cepat suatu hal ditangani, itu harapannya lebih bagus pasti. Oke. Semakin terlambat, kemungkinannya untuk bisa diperbaiki makin kecil, apapun penyakit itu. Oh, oke. Ya, Luar biasa ini ya, Dok ya. terima kasih. Iya, baik buat teman-teman atau penonton setia Klinik Mata Jombang. Jadi berikut adalah emang cerita yang disampaikan sama dokter ya, pengalaman selama menghadapi pasien gitu kan, pengalaman harus menyampaikan kabar buruk gitu kan, dan pesannya dokter tadi kalau bisa jika emang dirasa ada keluhan yang emang menurut kita itu udah nggak nyaman, kalau bisa segera ya, Dok ya, apapun itu penyakitnya gitu kan, terutama pada mata yang hari ini kita bahas gitu. Oke dokter, terima kasih banyak Terima kasih sama-sama. atas pengalamannya pada kesempatan kali ini gitu kan. Mungkin next kita akan undang lagi untuk cerita-cerita lagi ya, Dok ya. Terima kasih, insya Allah. Baik, buat penonton setia Klinik Mata Jombang, jika suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Klinik Mata Jombang. Klinik Mata Jombang, solusi tepat kesehatan mata Anda. Saya Andi, pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.